Perkenalkan, nama saya Rosi Andani. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa sih wawasan Nusantara itu? Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ada beberapa pandangan terhadap wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Wan Usman yang menganggap bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang diterapkan di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Yang kedua, itu menurut Profesor Sumarsono. Profesor Sumarsono menganggap bahwa wawasan Nusantara itu sebagai nilai yang menjauhi segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Profesor Samsul Wahidin, merupakan cara memahami, menghayati, bersikap, dan bertingkah laku bagi bangsa sebagai hasil dari interaksi psikologis dan sosiokultural. Dan yang terakhir yang keempat, itu menurut Profesor Pangabin, menganggap bahwa wawasan Nusantara itu sebagai doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan pengaruh ekonomi, geografi, demografi, teknologi, dan peluang strategi lainnya. Pada wawasan Nusantara terdapat aspek Trigatra yang meliputi letak dan bentuk geografis. Nah, letak dan bentuk geografis Indonesia ini terletak pada posisi silang, di mana kita diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada keadaan dan kemampuan penduduknya, jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk ini meliputi jumlah orang lahir, jumlah orang meninggal, dan jumlah orang bermigrasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Komposisi penduduk ini meliputi umur, jenis kelamin, suku, ras, dan tingkat pendidikan yang digapai. Distribusi penduduk ini dapat dikatakan ideal jika memenuhi persyaratan kesejahteraan serta keamanan. Yang ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan wilayah yang sangat luas yang memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti sumber daya alam, mineral, sumber nabati, hewani seperti rempah-rempah, dan minyak bumi yang membuat negara lain bergantung terhadap negara Indonesia. Nah, wawasan Nusantara juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu fungsi wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua yaitu fungsi wawasan kewilayahan Indonesia. Yang ketiga yaitu wawasan pembangunan. Yang keempat itu fungsi ketahanan nasional. Di wawasan Nusantara juga memiliki asas. Yang pertama yaitu asas solidaritas, yang kedua yaitu asas kerjasama, yang ketiga yaitu asas kesamaan tujuan, yang keempat yaitu asas kejujuran, dan yang terakhir yaitu asas keadilan. Tadi merupakan fungsi wawasan Nusantara dan asas wawasan Nusantara. Kemudian di wawasan Nusantara juga memiliki tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang pertama atau tantangan yang paling sering dialami di era modern ini itu terjadi berbagai macam implementasi, baik di bidang pertahanan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di era modern juga yang sebagai tantangan dalam wawasan Nusantaranya yaitu perkembangan teknologi yang cukup pesat atau sangat pesat, terjadinya kapitalisme, pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak lainnya. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967. Dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara,
baik Indonesia maupun Malaysia, sama-sama memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Lantas, kedua negara sepakat Pulau Sipadan dan Legitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Namun, ternyata pengertian ini berbeda. Indonesia mengartikan bahwa status quo berarti Sipadan dan Legitan tidak boleh ditempati sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau itu selesai. Sedangkan Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di wilayah pemerintahannya sampai persengketaan selesai. Malaysia pun membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia di pulau sengketa tersebut. Pembangunan resort di pulau yang tengah menjadi sengketa itu pun menjadi sorotan. Dari jumlahnya, fasilitas pariwisata itu memang belum bisa disebut memadai. Tetapi pemerintah Indonesia yang juga memiliki pulau-pulau itu merasa bahwa itu tidak adil, segera mengirim protes ke Kuala Lumpur, meminta agar pembangunan di sana dihentikan. Malaysia menempatkan sepasukan polisi hutan untuk melakukan pengusiran terhadap warga negara Indonesia, serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau tersebut. Pada akhirnya, Indonesia setuju membawa sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ke Mahkamah Internasional. Kesepakatan final itu akhirnya ditandatangani pada 31 Mei 1990.